kelas notebooknya itu dibuat di dalam Microsoft Teams itu sendiri, ya. Tapi apakah boleh dibuat di luar? Di sini boleh, tidak apa-apa. Nah, itu bisa dimasukkan. Tapi lebih enak dan interaktif kan langsung dalam Microsoft Teams, ya. Kita klik Microsoft Teams seperti ini. Terus kemudian kita pilih kelasnya. Dan ini kelas yang saya buat kemarin kan, teman-teman. Terus kemudian saya naik ke atas, lalu pilih kelas notebook. Ini kita tunggu sampai sesuatu terjadi, ya. Kenapa mengulang ya? Ini kalau seperti ini berarti kelas notebooknya, catatan kelasnya belum terbentuk atau memang belum berdiri. Ya, give students a private space for notes and information. Jadi kita bisa membuat private spaces. Atas contoh gambaran nanti mulai kelasnya. Di tempat ibu cuacanya di Bapak Ibu juga double. Tidak, enak. Kalau nggak double. Beli apa? Enggak, itu sebenarnya oke, hanya saja ini nanti penjenengan simak sendiri. Saya saja yang mempresentasikan. Biji ternate apa toh, Pak? Untuk membuka kelas Bapak Ibu, saya berarti harus beralih. Nanti Bapak Ibu bisa menerima materi. Nah, ini halo. Link YouTube tadi bisa di-share di link YouTube tadi yang ditangkap penjenengan bisa di grup ini di tangkapan ini di channel ini. Ini kan bisa. Ini di sini loh Pak. Di materi hari ketiga ini yang kelas notebook ini YouTube-nya. Nanti penjenengan misalnya melalui laptopnya sendiri itu atau HP-nya sendiri kan Bapak akan lebih jelas. Oke. Kalau ini sesuai saya tadi, kalau ini kelas notebook, ini tutorialnya, oke. Kalau tutorial kemarin ini Bapak, ini tutorial hari ketiga. Ini tutorial yang kemarin ini tentang form. Kalau masih bingung tentang menaikkan dengan OneDrive di sini, ini pada sesi saya mau akhir mau naik gaya bicaranya Mas Yudha kan pelan, mantap, stabil, gitu sok pandang sekarang seperti jadi engguri, tapi gaya bicaranya itu mantap gitu, nggak gitu bagus tentangnya. Ini juga ini tentang OneDrive, ini tutorialnya di sini Bapak. Jadi di panduan materi ini sudah saya beri warna juga biar ketol. Ini sesi ketiga tentang ini. Oke, sesi ketiga tentang ini sesuai diulang lagi ini kelas notebook. Sekarang kelas notebook akan saya peragakan saja. Bapak Ibu, kelas notebook oke, Mbak. Ya, ini saya mau buat kelas notebook ini karena ini kelasnya apa namanya
namanya kelas kita ya, tidak boleh sudah ada kelas notebooknya. Ini kan kelas saya juga untuk latihan kemarin. Saya lihat membernya dulu, member telepon aktif, membernya berapa. Ini sudah ada saya sebagai guru, ada juga sebagai tamu atau murid ya. Ini di sini ada maka ini saya Bapak Ibu untuk membuat notebook. Ini langkahnya Bapak ngomong itu wae ngomong gak ini mau bukunya buku kosong apa dari buku yang sudah ada, makanya kalau dulu pernah membuka itu kita tinggal klik di sini nanti masukkan, tapi kan kita baru apa saja baru kita klik yang buku kosong dulu dan dan pas itu kita sedang menerangkan di sini itu ada ruang kolaborasi tadi berarti ada satu ruang kalau jendelanya ini dibuka itu bisa semua guru bisa menulis, siswa bisa menulis. Kalau pustaka konten guru dapat mengedit, kalau ruang kolaborasi itu guru dapat mengedit, nulis sesuatu, siswanya bisa mengedit itu ya. Kalau pustaka namanya pustaka konten guru dapat mengedit, siswa hanya bisa melihat di sini kan ini penyakit yang merata kuat. Oke, kalau ini pustaka konten ini adalah sebagai bahan materi itu tadi Bapak Ibu. Misalnya untuk materi untuk pengumuman ini buku catatan siswa, nanti ruang privat yang ada di kelas siswa. Guru bisa melihat semua bukunya siswa, tapi siswa tidak bisa melihat bukunya temannya. Di sini guru dapat mengedit, tapi siswa yang lain yang bisa hanya cuma punyanya sendiri. Terus ini kita next. Ya, next. Apa saja sih yang akan kita mau? Kalau kita sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, kalau kita buat buku untuk guru-guru kita, kira-kira apa yang kita mau dikumpulkan? Terus kemudian prota tulis ini ya, prota ini RPP rancangan penilaian kerja misalnya seperti itu Bapak Ibu. Tuh, ini misalnya di sini ini kan kita nih kalau mau menghapus ya itu tinggal jalan-jalan klik. Ini berarti kita klik. Tapi kalau mau tambahkan aja. Kan, misalnya ada bulan kerja. Ini misalnya apa silaku itu terus ini sudah jadi seperti ini kita klik buat kita sudah menggunakannya untuk penilaian kita. Ini sedang Microsoft sedang menyiapkan lagi dari proses yang kita buat ini sebagai tempat kita mengumpulkan tugas. Kalau saya kan apa namanya review upload video rekaman upload video ini kita
di sini nanti karena di sini di buku saya di kepala sekolah di saya ini ada collaboration space. Collaboration space ini misalnya di sini ini guru dapat mengedit, siswa dapat mengedit. Ini tak buat ini ya. Ada yang buka laptop silahkan, ini saya tulis dulu. Tuliskan pesan mengikuti TOT. Nah, silahkan Bapak Ibu yang buka laptop ini rumah kolaborasi, berarti siswa bisa menulis, guru bisa menulis ini di collaboration space. Kalau di konten ini guru yang bisa mengedit, tetapi guru yang bisa mengedit di sini, tetapi siswa tidak bisa. Siswa hanya bisa melihat. Di sini banyak untuk digunakan siapa tulisan tugas-tugas. Nanti di kelas kita di sini akan saya berikan tempat penelitian. Nanti misalnya Pak Setio, kuenya sudah numpuk saya cetak. Terus kemudian formnya sudah numpuk saya cetak. Terus kemudian di kesimpulannya lulus, kuisnya sudah mengerjakan saya cetak. Itu nanti di tempat pustaka konten ini nanti kelas kita akan saya gunakan sebagai tempat pengumuman itu seperti itu Bapak Ibu. Terus ini di kelasnya siswa, buku catatan siswa, ini buku catatan siswa di tempatnya siswa tidak ada banyak siswa, itu tidak seperti punya penjenengan cuma punya satu. Nah, tapi guru bisa melihat semuanya, koreksi semuanya. Dan nanti kan lembar kerja sini seperti itu. Terus kemudian itu karena itu tentang apa namanya caranya kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya ini rancangan penilaian seperti itu, caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi membuat silaku seperti ini. Oke. Bapak Ibu, jadi kalau fitur buku catatan kelas itu sudah include di tim. Kalau kita sudah mempunyai kelas tim, itu ada buku catatan kelas. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya timnya itu yang kita buat bukan tim, tetapi PLC itu tidak ada. Karena PLC ini loh, kita kalau buat tim ini, buat tim di sini, kita mau buat apa? Kelas itu ada guru, ada siswa. Kalau kita buat PLC itu kelihatannya nggak ada tuh. Coba. Karena nggak ada siswa. Berikutnya. Jadi kalau PLC kan seperti ini, kita buat jadi coba nggak ada gambarnya. Ada. Ini lah, ini kan di sini nggak ada Bapak Ibu. Ini nggak ada buku catatan kelas. Adanya buku catatan PLC, ya, buku catatan PLC kan semuanya. Nah, itu catatannya seperti ini. Nah, itu modelnya ini digunakannya untuk sesama, maksudnya bukan antar guru dan siswa. Ya, belum menggunakan sini. Baik, ini saya ini biar kebanyakan. Biar saya delete, hapus tim. Oke. Saya tunjukkan fiturnya. Kelas notebook itu setelah
buat latihan kelas itu kan masih itu. Berikutnya terus ini seperti tadi podo, berikutnya sama itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau sudah buat tim, enak dalam tim saja, sudah bisa ikon, bisa 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 juga untuk materi sesi tentang uh, buku catatan kelas Pak Setia kan barangkali ada pertanyaan. Untuk sesi ini kita batas saja 2 penanya. Kalau akan bertanya, mengingat waktu sudah sore, perlu istirahat ya. Untuk penanya, Agustinus sudah siap, monggo. Sambut. Sugeng siang Bapak Ibu. Ibu Titi, seperti saya bertanya mengenai attendance list untuk setiap sesi itu harus diupload di Bapak, attendance list-nya yang diminta attendance list-nya untuk Ibu Ibu, kalau memang yang dari saya harus diupload, nanti kan saya sudah develop, nanti saya siapkan. Tetapi sepengetahuan saya itu kan tentang itu kan membuat kelas. Jadi membuat kelas itu memasukkan guru sebagai siswa. Kalau saya pokoknya kelas terus kemudian link webinar, rekam webinar, sama attendance yang datang webinar itu kan kalau saya itu poinnya di situ. Yang webinar ini yang saya ikuti sekarang ini tidak perlu ini yang melaporkan saya Bapak. Saya laporan yang sesuai saya ke Microsoft itu. Jadi saya laporan sesi 1 itu attendance list-nya, rekamannya, terus kemudian ceritanya tadi yang sudah saya kemas, laporan saya bentuknya sesuai Bapak. Saya laporkan ke Microsoft di situ. Jadi memang itu lapornya itu. Jadi attendance yang diminta di sini adalah attendance webinar webinar. Jadi intinya Bapak Ibu, kita itu ingin Microsoft itu kepingin bahwa kita itu ini karena fiturnya itu kan luar biasa nih Bapak Ibu, sebenarnya sangat dekat dengan kebutuhan kita, sangat dekat dengan kebutuhan kita. Jadi bagaimana ini kita bisa menikmati, kita bisa menggunakan seperti yang pertama dulu OneDrive itu sangat membantu kalau kita manfaatkan. Terus pengalaman saya Bapak Ibu, kalau tidak sebagai top manager itu untuk menekan tidak mudah. Saya lama di Microsoft sudah 3 tahun ini sudah, tapi saya karena sendirian maksudnya tidak sebagai top manager saya kemukakan dan sebagainya. Kalau mengerjakan itu sendiri juga akhirnya kan nggak di sekolah tidak ada temannya, nggak ada rekannya kan dari maksimal. Tetapi ketika saya jadi top manager walaupun baru 2 bulan Bapak Ibu, ini saya banyak ada pemikiran yang saya gunakan. Begitu saya datang ternyata kemudian seminggu kemudian itu siswa harus belajar di rumah. Gurunya masih masuk, saya belum tahu kalau harus ujian online. Saya berikan pelatihan membuat soal online Bapak Ibu, form itu tadi. Ternyata begitu ternyata ada pengumuman ujian sekolah harus online, itu langsung digunakan, langsung dipraktekkan, jadi pas banget. Terus kami latihan di dalam webinar itu dan sebagainya. Jadi kelas datang 2 itu kelasnya top manager Bapak Ibu, top di sekolah. Jadi apa kalau kita tahu apa yang kita konsepkan, kita mudeng, kita bisa seperti ini ngarani, kita kan tinggal ngajari, nanti jalan. Sebenarnya itu kalau tidak sebagai top manager terima
bisa, tetapi tidak seperti Bu Enda tadi juga cerita waktu tadi itu saya sendiri kelas sendiri juga gimana kalau sekarang saya akan seperti itu Bu Enda itu kan tadi cerita sekilas di WA juga seperti itu. Jadi, karena kita ini top manager, kita belajar di sini, kita bisa sebagai sutradaranya kita bisa tinggal kita seperti itu, kita bisa serahkan dan itu sangat membantu pekerjaan kita. Mohon maaf kalau bicaranya panjang lebar. Matur nuwun Bapak Ibu. Monggo lagi, tidak apa-apa Pak. Kalau misalnya mau Pak Eko Hadi Wiyatno, silakan monggo Pak Eko. Pak Eko Hadi Wiyatno. Halo, Pak Sebelum. monggo. Halo, Pak Eko. Ibu Titi. Halo. Nggih Pak. Ini Ibu mau saya tanyakan karena ini sudah mau berakhir kegiatan sore hari ini. Ada 3 materi tersebut bisa diulang tugasnya apa saja Bu ya? Dari awal sampai akhir itu kualitasnya apa itu? Saya bukakan, saya share screen lagi ya Bapak Ibu. Oke, ini saya bukakan. Itu share di kelas kita Bapak Ibu, di kelas kita. Tim, template, pemateri, paduan materi. Di kelas kita ada sudah dituliskan tugasnya. Ini lihat selengkapnya. Nah, di sini tugasnya ini Bapak Ibu. Tugas pertemuan 3 adalah membuat satu slide dengan kriteria ada section, ada tag, ada gambar, ada video, ada embed form. Yang kedua, membuat media pembelajaran interaktif dengan Office Online. Monggo, panjenengan pakai PowerPoint ya boleh, membuat media pakai ini, pakai PowerPoint boleh, Excel boleh, Word boleh, tetapi membuat satu media pembelajaran dengan Office Online ini. Ada pertanyaan? Bentuk laporan tugas 2. Tugas 2 atau tugas 3? Tugas 3 yang membuat tugas Office Online. Bapak silahkan membuat memakai yang pasti Bapak memakai, Bapak Ibu memakai Word boleh, Word boleh, terus kemudian PowerPoint boleh, Excel boleh, mungkin akan lebih pas kalau PowerPoint saja nih Bapak. Apa yang itu? Apa yang itu? Tapi kan mau buat sama anu juga boleh. Pasti ini apa namanya online. Ini PowerPoint. Misalnya seperti ini. Ini sama kok seperti biasa di sini. Tapi saja bentuknya itu. Isinya monggo. Nanti ditempel juga linknya. Tempelkan juga di kelas notebook linknya. Ditempelkan di kelas notebook linknya. Maka? Monggo. Kalau itu tadi katanya membuat media pembelajaran, kalau kita kan mungkin bukan media pembelajaran, misalnya mau buat materi apa ya boleh, tetapi atau yang pas biar data diri telling story tadi kan bisa di apa yang ditulis di telling story bisa dipindah ke sini kan boleh. Oke, pakai ini. Monggo Mas ya. Sudah cukup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Ya, Oh, terima kasih. Barangkali ada lagi teman lain, Bapak Ibu, monggo disilahkan satu nanya lagi. dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu, saya masih dulu untuk itu. Jadi itu kan mereka sama Microsoft itu yang mau merandom siapa yang maksudnya kalau namanya yang survei enggak, tapi maksudnya sudah diumumkan seperti itu. Jadi ini nanti saya bukakan sebelum pulang, saya share ke WA, cuma ini laptop saya tidak sedang buka WA, jadi tidak usah menunggu gitu mawon, jadi langsung bisa ditutup. Nanti apa namanya itu saya share ke grup WA untuk surveinya. Mengingatkan ini belum saya terima kasih, malah mengingatkan ini belum saya stop dulu recordnya. Saya mengingat. Oke, itu aja semua. Nanti rekaman kita dari seri 1 sudah saya ada di seri 2 ada. Seri 2 aja nanti saya share. Seri 3 ini saya mengingatkan, ini saya share. Ini seri 3 saya stop dulu biar nanti terhapus. Oke, terima kasih. Ada rekamannya, ada semua Bapak Ibu. Tadi sudah saya kasih dari semuanya itu. Terus kemudian apa lagi? Oh, survei tadi saya buka WA. Oke, ini Pak Setio, saya pikir cukup. Monggo kalau mau ditutup. Terima kasih Bu Titi. Selamat sore teman-teman. Dalam iklan webinar sore ini, Kodenya saja ilmu yang kita pelajari hari ini yang hari memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-tugas sehari kita sebagai pendidik dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh. Tentu saja saya mohon maaf dalam menyampaikan sebagai host banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore, yang masih di tempat kerja, yang sudah di rumah silakan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau ada kekurangan kami, kalau ada kami, mohon maaf. Sukses terus, semangat terus. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Nanti kabar-kabar kalau kita di malam aja kumpul-kumpul, nanti kita bisa kabar-kabar misalnya Tando Alif. Matur nuwun Pak Surya sudah